Kalau kita melihat Alkitab, maka Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa ada hikmat manusia dan ada hikmat Allah. Bahkan manusia pada umumnya, sejak dari manusia itu diciptakan, mereka tidak mengenal hikmat Allah. Bahkan Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa pun, mereka tidak mengenal hikmat Allah. Kalau mereka mengenal hikmat Allah, kalau mereka berpikir dengan hikmat Allah karena mereka belum berdosa, maka tentu saja mereka tidak akan berdosa. Justru karena mereka tidak memiliki hikmat Allah, inilah yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, saya harus kaitkan bahwa hikmat itu terkait jelas dengan naturnya. Untuk memiliki hikmat Allah, maka natur manusia tersebut harus terlebih dahulu diubahkan. Makanya lahirlah begitu berbagai macam ragam agama, berbagai ragam pemahaman-pemahaman dari para teolog. Itu semua karena menggunakan hikmat manusia. Kenapa saya katakan agama ini menggunakan hikmat manusia? Karena jelas sekali, Yesus yang adalah hikmat Allah itu sendiri tidak pernah mendirikan agama. Kalau hikmat Allah itu menghadirkan agama, maka pasti Yesus akan mendirikan agama. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan kita sudah sering sekali membahas tentang apa itu salib. Salib adalah di mana kematian berlaku. Salib adalah di mana pemisahan berlaku. Bagi mereka yang menolak kematian, bagi mereka yang menolak pemisahan, maka mereka dengan jelas bisa melihat siapa mereka, yaitu mereka adalah yang akan binasa. Justru Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya, tanda kutipnya, oleh kebodohan pemberitaan Injil. Apa yang dimaksud oleh kebodohan pemberitaan Injil ini? Bukan berarti orang yang percaya pemberitaan Injil itu adalah orang bodoh. Bukan. Tetapi justru karena dunia melihat pemberitaan Injil itu adalah kebodohan. Dunia melihat pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Bagaimana mungkin dia yang mati itu kok bisa menyelamatkan kita? Bagaimana mungkin Yesus yang lahir dari manusia itu kok disebut dengan Tuhan? Itu yang disebut dengan tanda kutipnya kebodohan. Tetapi kita yang percaya akan pemberitaan Injil itu, justru kitalah yang diselamatkan oleh Allah. Manusia duniawi tidak menerima hikmat dari Allah karena baginya itu adalah suatu kebodohan. Dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tidaklah heran selalu saya katakan bahwa Yesus yang sudah ada, yang sudah tinggal dalam diri kita itu tidak dapat dimengerti oleh sebagian besar orang Kristen karena mereka tidak melihatnya menurut hikmat Allah, menurut pikiran Allah. Pikiran Allah yang jelas sekali dia ingin memberikan kita keselamatan, dan keselamatan itu bukan sesuatu hadiah begitu saja yang dia berikan, tetapi keselamatan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang harus diberikan pada kita. Herannya di dalam agama Kristen kita diajarkan bahwa Yesus belum datang. Kalau Yesus belum datang berarti tidak ada keselamatan bagi kita. Karena tidak ada satu manusia pun dapat bisa menerima keselamatan tanpa menerima Yesus itu sendiri. Herannya agama Kristen selalu di dalam ibadah-ibadah mereka menantang orang untuk menerima Yesus. Tetapi ketika orang menerima Yesus, mereka katakan Yesus belum datang. Ini hikmat dunia yang diberitakan. Karena yang jelas dikatakan bahwa bagi dunia, hikmat Allah, Kristus itu adalah kebodohan bagi mereka. Jadi Kristus yang sudah datang, Kristus yang tinggal dalam kita, kita yang dibawa bersama dengan Kristus, tinggal bersatu di dalam sorga itu merupakan kebodohan bagi dunia. Tidak heran hal seperti itu. Nah, sekarang bagi kita yang menerima hikmat itu juga, marilah kita berpikir secara bagaimana hikmat itu diberikan kepada kita. Tentu saja sentral pemikirannya itu bukan cuma tentang Kristus, tapi sentral pemikiran itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, Kristus. Kenapa? Karena itulah pikiran Allah yang diberikan kepada kita. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini bagus sekali. Sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.